Halo, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil observasi dan perancangan kami untuk tugas besar matkul DLPA. Sebagai pendahuluan, perancangan kawasan permukiman di Sleman perlu mengintegrasikan ruang hunian dan ruang publik untuk menciptakan lingkungan yang layak huni, inklusif, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Urbanisasi yang pesat menimbulkan berbagai masalah seperti keterbatasan ruang terbuka, degradasi lingkungan, dan berkurangnya interaksi sosial sehingga diperlukan desain yang human-centered. Desain diarahkan untuk menghadirkan taman publik dan hunian yang saling mendukung, meningkatkan kenyamanan, interaksi sosial, serta kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data infografis, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Moidan terus meningkat dari 2020 hingga 2025, dengan kenaikan terbesar terjadi pada 2020 sampai 2021. Data juga memperlihatkan banyak rumah tangga berencana membeli atau membangun rumah, namun realisasinya terhambat oleh keterbatasan finansial. Selain itu, backlog perumahan di DIY masih tinggi, sehingga kebutuhan hunian layak menjadi isu penting yang perlu ditangani. Atas pertimbangan ini, selanjutnya kami jelaskan lebih detail rancangan yang sudah kami susun. Oke, lalu untuk tipe hunian ini kami bagi menjadi tiga. Yang pertama keluarga 4 anggota, yang kedua keluarga 5 anggota, dan yang ketiga keluarga 3 anggota. Nah, untuk yang pertama keluarga 4 anggota ini berisikan oleh satu pasangan, suami istri, dan 2 anak. Nah, karakteristiknya ini pertama masih aktivitas belajar, bermain, dan kerja, lalu privasi pasti dibutuhkan, dan belanja rumah tangga lebih besar, dan waktu kebanyakan di rumah. Nah, untuk kebutuhannya ini terdapat 3 kamar, yang pasti satu kamar utama buat satu pasangan, dan 2 kamar untuk masing-masing anak. Nah, untuk ruang keluarga dan tamu tergolong tidak besar atau cukup, lalu untuk dapur juga, dan yang pasti ada area cuci jemur wajib dan kamar mandi satu. Lalu dilanjutkan oleh yang kedua keluarga 5 anggota ini, karakteristiknya terdiri satu pasangan dan 3 anak. Nah, dengan 3 anak ini pasti aktivitas pasti padat di rumah, kebutuhan privasi lebih tinggi, dan penyimpanan serta area aktivitas harus mencukupi. Lalu untuk kebutuhannya ini terdapat 4 kamar, satu kamar untuk satu pasangan, dan 3 kamarnya itu untuk masing-masing anak. Yang kemudian ada ruang keluarga yang lebih besar, ventilasi dan pencahayaan yang lebih dimaksimalkan, serta area servis, dapur cuci, dan kamar mandi seminimal mungkin 2. Dan yang terakhir terdapat tipe keluarga 3 anggota, yaitu satu pasangan dan satu anak dewasa. Nah, ini aktivitasnya pasti lebih padat, kemudian butuhkan ruang dan privasi lebih besar, serta ruang dengan yang mendukung aktivitas yang berbeda-beda pada setiap anggota. Untuk karakter kebutuhan ruang umumnya terdapat 3 kamar, ruang warga, ruang kerja atau belajar, area servis, dan dapur. Lalu dilanjutkan dari perancangan hunian ini kami tetapkan karena tadi 3 tipe. Tipe yang pertama ini kami tetapkan luas lantainya 28,8 meter persegi, lalu total luas lantainya 43,2, lalu luas kaflingnya terdapat 86,4 meter persegi atau dibulatkan menjadi 90 meter persegi. Lalu untuk tipe yang kedua ini luas lantai utama 33,6 meter persegi, luas lantai pelayanannya 16,8, lalu total luas lantainya 50,4 meter persegi. Lalu untuk luas kafling minimumnya ini 100 meter persegi hingga 110 meter persegi. Yang ketiga ini luas lantai utamanya terdapat 33,6 meter persegi, luas lantai pelayanan 16,8 meter persegi, dan luas lantainya 50,4 meter persegi. Luas kaplingnya 100 meter persegi sampai 110 meter persegi, kurang lebih tidak jauh berbeda dengan tipe yang kedua. Nah, jadi dari keluarga kecil tipe yang pertama kami tetapkan 5 unit atau seluas 450 meter persegi. Untuk tipe yang kedua kami tetapkan 4 unit 440 meter persegi. Dan keluarga yang untuk tipe yang ketiga kami tetapkan 4 unit sama dengan 440 meter persegi, sehingga untuk total luas kaplingnya terutama hunian terdapat 1330 meter persegi. Dari situ kami tetapkan untuk denahnya, yaitu tipe pertama tipe 42 untuk tipe yang pertama, lalu tipe 64 atau 110, dan tipe 54 atau 110.
Untuk analisis bagian jenis jalan di sini ada jalan lingkungan, pejalan kaki dan parkir. Di sini menerapkan tipe jalan lingkungan pada perumahan dengan lebar 5 meter untuk menunjang akses kenyamanan sirkulasi pada kawasan perumahan. Kemudian selanjutnya ada trotoar disediakan untuk menunjang pergerakan pejalan kaki pada area sirkulasi serta memberikan batas aman antara jalan lingkungan dan trotoar. Selanjutnya untuk lahan parkir disediakan dalam bentuk off-parking street, idealnya untuk menghindari parkir di pinggiran jalan. Untuk jaringan jalan di sini terdapat dua jalan lokal yang terdapat di bagian selatan dan timur, dan kemudian di side-nya sendiri terhubung oleh jalan lingkungan pada desa di sebelahnya. Kemudian di side-nya terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan akses ke kawasan perumahan yang dilengkapi dengan trotoar. Untuk lahan parkir sendiri di sini berwarna merah disediakan di dekat akses masuk ke perumahan. Kemudian untuk rencana kegiatan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada usia dan fasilitas. Yang pertama balita dengan kegiatan yang bermain, bertumbuh, berkembang dengan aktivitas yang ringan. Yang kedua anak sekolah dengan kegiatan yang fokus pada belajar, bermain, dan melakukan hobi. Yang ketiga remaja fokus pada belajar yang intens dengan aktivitas sosial dan digital yang meningkat. Yang keempat, dewasa dengan kegiatan yang dominan seperti bekerja, bersosialisasi, maupun aktivitas yang produktif. Kemudian, lansia dengan aktivitas yang sudah menurun dengan mobilitas yang rendah. Kemudian yang di fasilitas sendiri di sini ada kebun produksi untuk melakukan kegiatan menanam dan panen hasil tanaman. Kemudian ada kandang ayam untuk merawat ayam, panen telur maupun dagingnya, dan menghasilkan pupuk. Kemudian ada food forest untuk rekreasi dan edukasi ekologi. Kemudian ada forest untuk kegiatan fisik seperti jalan-jalan maupun olahraga. Yang terakhir ada taman komunal untuk bertemu tetangga dan bermain. Konsep kami mengambil 3 keywords, yaitu adalah sustainable living, water control, sama regenerative landscape. Gimana sih kami menerapkan konsep-konsep ini? Ya, saya akan awalkan dari sustainable living, di mana orang-orang di sana itu mereka bisa mendapatkan hasil-hasilnya dari area sekitar. Jadi tidak harus keluar. Jadi mereka dapatkan semua sebisanya dari sana. Misal dari food forest, mereka dapat buah, kebun produksi mereka dapat sayur-sayuran. Kemudian ada kolam ikan dan grey water, itu juga mendapatkan ikan, ada kandang ayam. Kemudian biogas juga bisa membantu menurunkan penggunaan gas mereka, jadi mereka bisa dapat gas sendiri dari sana. Kemudian dari water control, gimana air-air di sana karena emang landscape-nya agak berkontur, gimana bisa menangkap air dan membuat pond-pond biar nggak langsung menerabas ke area paling rendah, yaitu sungainya di bawah sini. Itu digunakan kami membuat retaining pond, kemudian ada key point untuk pond-pondnya. Jadi pond untuk menangkap semua air yang akan lewat. Kemudian yang terakhir itu regenerative landscape, di mana sebelum kita membuat konsep ini, kita membuat zona-zona. Misalnya nanti ada zona 5, zona 4 itu ada di food forest, zona 4, zona 5 itu adalah hutan lindung, di mana hutannya akan kita membuat untuk membuat lebih ekosistem lebih bagus di sana. Kemudian dari tanaman-tanaman yang kami gunakan itu biodiverse, membuat ekosistem juga yang lebih kuat. Itu adalah konsep kami. Terima kasih. Sekian hasil pekerjaan kami dari kelompok 5. Terima kasih.